Selamat sore di Jesian, apa kabar hari ini di tanggal-tanggal yang lumayan agak deg-degan gara-gara nunggu transferan biasanya ya. Nah, tapi ngomongin soal uh, peruang-uangan, mungkin kamu juga familiar dengan istilah yang namanya investor relation di dalam sebuah perusahaan. Sebenarnya apa sih tujuannya seorang investor relations ini dan kenapa harus ada di sebuah perusahaan? Apakah hanya untuk menjaga hubungan antara investor-investor yang invest di perusahaan tersebut atau ada job desk yang lebih luas dari itu? Nah, makanya di seruput kali ini Kandita barengan sama Juan bakalan ngebahas soal peran dan fungsi dari investor relations itu sendiri. Kalau gitu, langsung aja Kandita panggil ke Juan. Juan, akhirnya tampil juga nih di depan di Ciasi. Halo semua. Udah aku ya. Ju, baik Ju. Baik Ya. Gimana menjadi seorang investor relations ini? Berat nggak job desk-nya? Challenging lah ya. Challenging. Oke. Tapi banyak ilmu yang lo dapatkan dari si title ini ya? Ya, banyak banget. Nggak cuma ilmu doang, tapi gue rasa koneksi juga akan banyak nggak sih kalau sebagai investor relations? Bener ya? Oke, kalau gitu penasaran kira-kira networking apa aja atau job desk apa aja yang Juan kerjakan? Juan akan menjelaskan sama DJ Asia ya. Jadi kalau gitu buat teman-teman DJ Asia yang ada di kantor lagi WFO mau gabung di sini boleh, mau nanya langsung nanti ke Juan juga boleh ya. Silakan Juan. Oke, selamat sore ya. Sore semuanya. Yes. Saya Juan, saya saat ini jadi investor relation di Dijasia. Mungkin istilah investor relation tuh agak cukup awam untuk di perusahaan normal ya. Cuman memang kalau untuk di startup ini merupakan salah satu role yang cukup penting karena sebenarnya ini menjembatani antara hubungan perusahaan dengan investor ataupun juga para pemegang saham lain yang di luar. Oleh karena itu, memang di suatu startup fungsi investor itu sangat penting. Oke. Jadi memang spesialisasinya untuk di startup untuk role investor relation ini. Ya. Oke. Jadi untuk establish biasanya nggak ada. Jadi kalau misalnya di perusahaan yang udah gede, memang ada khusus investor relation untuk yang perusahaan TBK. Oke. Perusahaan TBK karena memang diwajibkan dari peraturan untuk ada fungsi investor relation atau FORSEC, memang itu jadinya ada. Tapi secara fungsi agak sedikit berbeda investor relation yang di perusahaan TBK maupun yang di startup. Startup ya. Kita bahas yang startup berarti sekarang ya. Kita bahas yang startup. Oke, yuk. Next ya. Jadi investor relation itu sebenarnya suatu divisi yang bertanggung jawab untuk membangun hubungan antara perusahaan dengan juga investor atau menjadi pihak yang menjadi gerbang komunikasi antara investor dengan perusahaan. Jadi untuk konteks di Asia sendiri sebenarnya investor relation itu ada jadi dua, yaitu ada bagian legal dan finance. Makanya mungkin kelihatannya si Juan ini sering ngobrolnya sama Cicutri ataupun bagian finance ya, karena memang sangat beririsan antara fungsi investor relation ini dengan tim finance gitu. Oh, pantesan bolak-balik ya. Iya, bolak-balik. Bolak-balik banget kan ya Bapak lihat. Terus Cuk. Iya, jadi memang kalau misalnya dalam sesi hari ini mungkin saya akan menjelaskan lebih ke arah investor relation yang dari sisi legal. Oke. Kayak gitu ya. Next ya. Iya. Oke. Nah, jadi dalam fungsi investor relation yang legal ada beberapa hal yang memang jadi main key responsibilities, yaitu ada bagian untuk fundraising, ya seperti kita sudah pernah lakukan yang dengan Mastercard, itu adalah sesi fundraising, kemudian juga ada financing, misalnya ada pembiayaan atau mendapatkan uang dari kreditur atau pihak lain, investment, yaitu investment adalah rencana untuk menginvestasikan invest ke perusahaan-perusahaan yang memang dianggap bonafit ya oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah corporate secretarial matters, yang mana hal-hal apa aja sih yang butuh persetujuan, ataupun kalau misalnya mau ada berubah ke direksi komisaris, itu juga diatur di bagian investor relation. Oke, jadi ternyata emang fungsinya banyak juga ya kalau di awal dari fundraising, ke financing, ke investment, ke corporate secretarial. Ini termasuk lo bikin deck juga nggak sih, Ju?
Kalau Jadi gue boleh tahu nih. kalau misalnya deck itu membantu ya, lebih Membantu ke arah ya? Karena kan memang kalau misalnya suatu deck untuk mempresentasikan ke investor itu banyak aspek yang harus dilihat. Dari sisi keuangan, apa sih yang kita mau sajikan ke investor, dari sisi update per kuartal, ataupun juga pipeline, bisnis pipeline yang ada. Jadi memang banyak cross division ya, kita harus diskusi antara bisnis, finance, dari sisi legal juga, dan dari sisi founders yang pasti untuk melihat dari deck itu. Itu cara lo maintain Ya, ya. benar. Oke, kalau gitu next. Nah, jadi garis besar sedikit, jadi dalam proses fundraising itu, fungsi investor relation dalam sisi legal adalah mempersiapkan dokumen-dokumen transaksi dan juga dokumen-dokumen perusahaan kepada investor. Jadi memang kalau misalnya ada perusahaan luar mau invest ke kita, mereka tuh pasti akan melakukan namanya uji tuntas. Uji tuntas. Ya, ngecek kira-kira ini perusahaan apa sih, keuangannya gimana, ataupun juga dari sisi struktur perusahaan tuh seperti apa, terus partnernya siapa aja, kenapa di keuangan ngomongnya A, terus apa harus mencocokkan apa data yang kita sediakan. Nah, fungsi investor relation itu sendiri adalah menjadi gerbang antara komunikasi dengan investor dan juga kepada data yang perusahaan miliki. Oke. Gitu. Terdengarnya sih agak sulit ya. Karena sampai gue ngeliatnya lo kan sendiri nih sebagai investor relation, sementara yang tadi lo berhubungan dengan divisi finance dan divisi legal gitu loh. Tapi kalau gue denger, kalau dari investornya sendiri kayak banyak banget mencocokkan data sesuai dengan apa yang perusahaan punya dan apa yang akan investor invest. Kayaknya banyak banget gitu, Ju. Fundraising-nya apakah hanya salah satu caranya aja, atau abis ini ada next stage? Abis ini masih ada next stage. Next stage-nya apa tuh? Tapi jadi setelah melakukan uji tuntas, misalnya kalau ketika melihat data yang kita sudah sampaikan, ada pertanyaan, kita harus menjawab pertanyaan itu. Saya liaise ke tim IT, tanya tentang sistem IT, security-nya, ataupun juga SOP internal kita, apakah ada mengenai hal-hal yang memang diminta oleh investor, ya kita harus provide. Nah, setelah uji tuntas itu sudah selesai, investor kayaknya perusahaannya bagus, kita lanjutkan ke step selanjutnya. Nah, itulah ketika step selanjutnya, dari sisi investor relation akan mempersiapkan namanya dokumen transaksi, yaitu biasanya share subscription agreement atau bentuk lain. Intinya adalah investor akan mengucurkan dana, underlying ataupun dasar untuk mengucurkan dana adalah dokumen yang dipersiapkan itu. Oke, baru dari dokumen tersebut? Nah, dari dokumen tersebut nanti akan negosiasi, biasanya kan kalau misalnya fundraising, ada hal-hal apa aja sih yang dimintakan ke investor, kayak misalnya ketika fundraising itu apa sih? Yang nggak tahu. Fundraising ini simpelnya adalah menggalang dana. Jadi kalau suatu perusahaan itu, kalau suka lihat di berita ya, fundraising, series A, series B. Nah, itu tuh sebenarnya perusahaan minta duit ya. Maksudnya simpelnya minta duit ke orang lain untuk jadi saham, jadi pemegang saham di perusahaan gitu. Pada simpelnya. Kayak contoh nih ya, skenario kita sebelumnya kita pernah ada diinvestasi oleh Mastercard ya. Sempat ada announcement kan, Mastercard menginvestasikan kepada kita sebesar $25 juta. Gitu. Nah, karena ada uang itu ya kita bisa jadi lebih besar seperti sekarang ini. Itulah proses fundraising. Itu tuh kita yang minta nominalnya atau mereka yang kasih sesuai mereka? Nah, jadi kalau untuk nominal itu biasanya tergantung kebutuhan dari perusahaannya. Jadi untuk contoh, kita sebagai perusahaan butuh dana 25 juta misalnya Mastercard ya. Ini sebenarnya buat apa? Nah, investor tuh pasti akan melihat, 25 juta ini akan digunakan untuk selama 24 bulan, targetnya apa? Nah, ini dokumennya namanya projection. Ini dari tim finance. Ada proyeksi selama 24 bulan ke depan, kira-kira uang 25 juta ini 1 jutanya akan untuk marketing, untuk mendapatkan customer, atau untuk mendapatkan user, atau untuk partnership, atau 5 jutanya akan di-build untuk sistem internal. Nah, semuanya itu ada di dokumen projection dari tim finance. Gitu. Nanti setelah projection itu udah clear, udah nanti lah baru angkanya itu kita akan untuk 25 jutanya itu. Seperti itu. Kebayang ya, pusing finance nyiapin angka-angka buat 24 bulan kalau untuk investor ya. Karena itu harus detail, mungkin apalagi kalau misalkan investornya sendiri adalah Mastercard ya. Bukan sembarangan. Ya. Terus Cu, next slide atau masih di sini nih kita? Ya, jadi setelah udah dokumennya ditandatangan, uangnya dimasuk, nah itulah proses fundraising-nya sudah selesai. Gitu. Kurang lebih sih seperti itu untuk proses fundraising. Nah, untuk yang kedua adalah namanya proses financing. Jadi apa sih bedanya fundraising sama financing? Kalau fundraising itu terima duit, kita kasih saham.
Nah, kalau financing itu kayak pinjam uang, kayak kredit KPR rumah lah, bisa dibilang kayak gitu. Jadi kan dalam jalannya suatu perusahaan itu ada hitungannya sendiri. Kapan kita harus kasihnya saham supaya jadi pemegang saham, kapan kita minjem dana. Itu lebih ke arah mana yang secara ekonomis lebih murah ke depannya. Ada hitungannya itu sendiri gitu. Nah, jadi memang di Asia sendiri selain fundraising ada beberapa hal kita mendapatkan financing dari pihak eksternal, dari fund ataupun dari perusahaan-perusahaan luar kayak gitu. Siapa yang memberikan decision untuk financing better than fundraising atau sebaliknya? Nah, itu biasanya keputusan manajemen. Jadi dihitung kira-kira sebenarnya kan kenapa kita harus lakukan fundraising ataupun juga financing dalam hal ini, itu kan ada kebutuhan. Betul. Kurang lebih. Nah, kalau misalnya kebutuhannya short term, kita ngapain pemegang saham gitu ya, ngapain kurangin persentase kepemilikan di perusahaan, kalau misalnya sebenarnya dengan adanya uang dari utang, kita bisa jalan dan bisa bayar balik tanpa mengurangi porsi. Gitu. Jadi ini memang ada keputusan manajemen tergantung kebutuhan perusahaannya lagi mau kemana nih. I see. Gitu. Kalau misalnya 6 bulan misalnya butuh buat ada project gede, ya kita pinjam uang gitu. Tapi kalau misalnya memang ini buat jangka panjang, buat apa, biasanya kita fundraising. Ya, benar. Oke, jadi tergantung juga sama periode waktunya ya. Yes, benar. Oke. Jadi fungsi investor relation legal ini kita tuh membantu mereview dan juga ngedraft dokumen pembiayaan. Contoh misalnya perjanjian piutang, dan juga dokumen-dokumen turunan lainnya yang mungkin dimintakan oleh kreditur ataupun si lendernya itu. Nah, selain daripada itu, juga biasanya balik lagi seperti fundraising akan ada namanya uji tuntas. Jadi kreditur ngelihat dulu nih perusahaannya kira-kira oke nggak untuk dikasih uang. Nah, dokumen-dokumen itulah nanti investor relation akan membantu men-share ke kreditur, dan jika memang ada pertanyaan lebih lanjut akan di-share balik ke investor relation, dan juga akan investor relation nanya ke tim terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ini berdasarkan perjanjian pembiayaan terdapat larangan-larangan yang wajib diketahui oleh pihak lain. Ini yang dananya nggak boleh dipakai untuk apa aja. Ya, jadi biasanya tuh kalau misalnya kreditur kasih pinjam uang, ini ada tujuan khusus nih. Uang ini hanya bisa digunakan untuk A, gitu. Dan memang karena kan meminjamkan dana butuh jaminan. Nah, biasanya tuh misalnya kalau misalnya mau pinjam duit lagi, minta persetujuan saya dulu ya. Kenapa? Karena misalnya biasanya tuh kreditur merasa kenapa pinjam duit lagi, nggak jalan perusahaannya atau nggak jalan apa. Jadi minta persetujuan dulu. Kenapa? Karena mereka itu harus diutamakan dulu lah untuk dibayar kembali supaya nggak nyangkut duitnya gitu secara simpel. Nah, makanya di dokumen jaminan itu biasanya dokumen pembiayaan banyak larangan-larangan yang butuh persetujuan terlebih dahulu dari si krediturnya sendiri gitu. Oke, paham. Ini kalau yang fundraising pun kita kan dapat duit. Ya. Nah, kita harus ngapain ke investor itu? Nah, biasanya kalau untuk fundraising kita hanya kasih update. Karena memang ketika fundraising kita udah ada set angkanya, persentase dan segala macam, mereka tuh udah masuk sebagai pemegang saham kita. Jadi they're one of us jadinya. Kasih saham lah ya. Iya, kasih saham. Jadi ketika mereka jadi pemegang saham, kita biasanya kasih update ke mereka. Kira-kira growth perusahaan gimana, kira-kira ke depannya tuh bagaimana, planning ke depan untuk perusahaan ini, plannya gimana. Nah, itu kita kasih update biasanya quarterly ke investor. Gitu. Mau memberikan fundraising mungkin Mas Dian untuk dijelasin. Oke. Lalu setelah financing ada apa, Ju? Selanjutnya itu next boleh investment. Nah, untuk investment sendiri biasanya itu adalah perusahaan sudah dapat uang dari investor ataupun sudah memiliki dana yang cukup dan ada berencana untuk ekspansi. Nah, contoh nih, karena DJ Asia adalah perusahaan B2B, biasanya DJ Asia itu untuk meng-acquire suatu ekosistem, DJ Asia melakukan investasi secara kecil kepada perusahaan-perusahaan. Gitu. Nah, dari sisi investor relation legal, karena ini adalah berkaitan dengan investment, jadi job role-nya adalah melakukan pengecekan kira-kira hal ini tuh diperbolehkan nggak sih oleh investor, ataupun juga ada batasan-batasan nggak sih ketika melakukan investasi. Selain daripada itu, dari sisi internal kita juga melakukan review atas eksternal. Kita mengecek perusahaan ini target ya, namanya perusahaan yang kita mau investasikan itu target. Si perusahaan target ini apakah dia itu sudah tunduk terhadap
seluruh perizinan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan legal yang hukum gitu. Dari pertama dokumen korporasi, akta-aktanya telah sesuai nggak, sahamnya didapatkan dengan sesuai atau enggak, udah mendapatkan persetujuan belum untuk ketika dapat sahamnya. Ini yang perizinan, dia memiliki izin yang sesuai nggak dengan bisnis usahanya, atau ternyata dia melakukan usahanya tuh tanpa ada izin. Nah, gitu. Terus ketiga adalah perjanjian material, ya misalnya dia bilang, oh perusahaan ini kita punya kerjasama dengan Starbucks gitu, gimana buktinya? Kan kalau ngomong bisa ngomong aja, tapi kita fungsi investor relation tuh legal itu melakukan review, bener nggak nih dari dokumennya. Kemudian dari sisi asetnya, kalau misalnya ada aset, bukti dia ada aset dari mana, kita ngecek dokumentasinya, dan juga kita biasanya melakukan pengecekan litigasi, apakah perusahaan ini banyak tuntutan dari pihak ketiga atau enggak. Gitu. Oke, sedetail mungkin ya. Iya, sedetail mungkin. Coba litigasi itu apa sih? Mungkin udah dijelasin yang nggak tahu nih bahasa-bahasa legal ya. ini. Jadi litigasi itu kayak perkara hukum. Jadi ini si perusahaan ini lagi dituntut nggak nih, misalnya sama Hotman Paris gitu. Ada tuntutan nggak nih? Oh, ini lagi perusahaan adem ayem atau perusahaannya ini lagi problematik gitu ya? Biasa kan kalau misalnya memang perusahaannya istilahnya batuk gitu ya, nggak uangnya kurang atau apa, pasti banyak tuntutan tuh dari vendor atau dari mana. Nah biasanya kita bisa ngecek di pengadilan negeri dari sistemnya, ini ada nggak nama PT ini tuh ada lagi berperkara atau enggak. Gitu. Oke, itulah litigasi. Benar. Kita ngecek dari istilah baru ya dari orang legal. terus yuk, next slide. Ya. Setelah investment, ini tuh masih dalam satu proses ya, Ju ya? Iya, masih satu proses ya? Masih job role yang sama terhadap beberapa aspek. Oke. Nah, terakhir tuh fungsi investor relation juga untuk corporate secretarial matters, di mana biasanya jika ada investor, kayak tadi ada duit dari investor, kita biasa ada perjanjian kesepakatan antara pemegang saham. Nah, ada hal-hal apa aja sih yang kita butuh persetujuan investor untuk melakukan investasi tadi mungkin, ataupun mungkin mendapatkan dana dari kreditur. Nah, hal-hal tersebut tuh yang harus tetap di-maintain dan juga di-raise untuk hal tersebut gitu. Nah, jadi fungsinya adalah dari investor relation legal itu melakukan pengecekan dari sisi kepatuhan, baik dari investor, kreditur, ataupun pihak terkait. Misalnya kalau di Singapura kita perlu laporan tahunan, kita lapor ke institusi sana. Kita bantu untuk follow up secara dokumentasi dan segala macam itu kita harus bantu persiapkan gitu. Oke, berarti mostly sebagai investor relations yang lo persiapkan dan lo maintain relationship dengan para investor ini adalah semuanya based on data. Jadi lo ngumpulin semua data-data ini, lo update setiap kuartal berarti ya? Betul. Oke. Berarti cara maintainnya lumayan banyak dokumen yang harus lo recap dong ya? Iya, lumayan banyak sih. Banyak ya kalau yang harus lo recap. Oke, terus Ju? Nah, ya udah habis ya. Kayaknya udah habis. Ya, sebenarnya terakhir tujuan ya sebenarnya. Oke. Jadi itu kurang lebih job role dari posisi investor relation, dan sebenarnya tujuannya tuh kenapa sih harus ada fungsi investor relation dan terkait yang legal apalagi gitu. Ya sebenarnya lebih ke arah untuk agar perusahaan ini tidak ingkar janji ataupun juga tidak melanggar kesepakatan yang sudah ada antara perusahaan dengan investor ataupun perusahaan dengan kreditur gitu. Untuk menjaga kerapihan dan kepatuhan terhadap seluruh aspek yang ada di suatu perusahaan. Selain daripada itu komunikasi dengan investor, data apa aja yang dapat kita provide, dan juga keep the investor happy terhadap progres dari perusahaan yang mereka invest kita. Oke. So pertanyaan gue adalah sebagai investor relations tuh berapa tahun jadinya total investor? 5 tahun. 5 tahun total, 5 tahun investor relations ya. Apa sih yang paling challenging karena lo harus berhubungan dengan orang-orang yang bukan orang Indonesia aja? Iya kan? Lo harus ngobrol bahasa Inggris berdasarkan dengan data dan yang lain-lain. Menurut lo yang paling challenging selama lo 5 tahun jadi investor relations ini apa sih? Jadi challenge terbesar sih sebenarnya adalah itu pengumpulan data sebenarnya. Paling besar ya. Karena memang banyak rekapnya, pertanyaannya, dan juga banyak back and forth antara divisi. Jadi kadang-kadang tuh data ada yang nggak sinkron. Jadi kita harus cari nih datanya kenapa begini. Dan saya ada pertanyaan dari investor, kenapa di kuartal 1 ke kuartal 2 ada penurunan dari GTV. GTV itu adalah transaksi, gross transaction value. GTV ada penurunan. Nah, kita kan harus cari tahu tuh. Nah, itulah yang agak sedikit challenging dan ribet itu di situ. Untuk menjawab beberapa pertanyaan dari investor yang teknis, ya bisa dibilang.
Selain itu, kedua adalah untuk menyamakan persepsi investor dengan keinginannya kita. Jadi kan memang misalnya arahnya kita mau ke A, tiba-tiba investor yang besarnya kita maunya tuh di JASIA tuh ke B, kenapa harus ke A? Ada alasannya. Nah, itu kan mungkin kecakapan yang memang harus kita diskusikan dengan investor, why kita mau ke A, kita harus meyakinkan mereka berdasarkan data, analisis, ataupun juga research yang kita lakukan, nah, untuk meyakinkan mereka untuk menyetujui rencana kita ke depan. Oke. Apakah pitching investor termasuk dari job role lo juga sebagai investor relations atau hanya maintain relationship? Jadi untuk pitching sendiri ada sebenarnya masuk, cuman yang biasanya ini yang nge-pitch bukan dari si Juan ini. Memang paling Juan ini membantu backup data dan backup juga untuk presentasinya gitu. Kalau misalnya memang diperlukan, ya Juan. Tapi kalau misalnya ke pemegang saham, investor baru ya. Tapi kalau misalnya pemegang saham, misalnya ada rencana apa, ya biasanya ngelit buat lo ya. Oke. Ada pertanyaan dari Mas Ian? Ada nggak sih rapat investor? Ada. Itu shareholders gitu. Ya, kayak RUPS benar. Jadi biasa tuh di RUPS itu di Singapura. Kita kan investmentnya kita mostly di Singapura ya. Kita dari Singapura, perusahaan cangkang investasinya. Nah, di situ tuh kita biasanya mengadakan rapat, kita update ke investor kira-kira gini rencana kita nih, contoh ya sekarang kita rencana mau listing di Nasdaq gitu. Nah, itu rencana kita sampaikan ke investor dan kita menerima masukan-masukan investor untuk struktur ataupun bagaimana. Jadi itu kayak two ways communication ketika yang di rapatnya itu. Tapi biasanya kita udah ada stance ataupun juga ada posisi bahwa kita mau ini. Nanti kita menjelaskan ke mereka mengapa kita ngambil seperti ini. Pasti ada pertanyaan dari investor. Kenapa mau listing? Kenapa nggak nungguin gitu-gitu. Nah, yang disitulah yang kita berusaha untuk meyakinkan berdasarkan keputusan yang kita sudah pikirkan. Selama 5 tahun ini paling susah nge-maintain relationship investor yang seperti apa, Ju? Yang banyak nanya sih. Pasti ya. Iya. Pasti ya. Yang agak proses panjang. Investor luar pasti ya. Iya, pasti. Investor luar pasti ya. In particular Mastercard. Iya sih. Mastercard itu kan sebenarnya sangat corporate banget ya. Iya. Strukturnya tuh panjang. Jadi ketika kita menjelaskan ke satu, ada pertanyaan kedua dia nanya advisornya ngomong begini, kita harus jelasin lagi. Terus ketika advisornya sudah oke, ngomong kedua, dia minta approval lagi dari yang di US. Jadi step-nya banyak. Mereka dari Indonesia, Singapura, US. Nah, semuanya harus ngobrol, semuanya harus sepakat. Make sense, karena yang diinvestkannya juga tidak sedikit. Iya. Dan memang nama mereka juga udah dikenal secara global ya. Iya, betul. Jadi, hebat untuk John, tepuk tangan dulu, karena dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Mastercard. Keren. Terus, ini apa nih, Ju? Tujuan investor relation yang secara legalnya nih? Iya. Udah tadi ya nih ya? Iya, ini udah tadi. Ini menjaga perusahaan agar melaksanakan usahanya dengan baik, tidak melanggar apapun, menjaga perusahaan juga tidak melanggar dokumen kesepakatan tadi, kemudian meminimalisir resiko yang timbul apabila ada hal-hal tidak diinginkan. Berarti lo termasuk ada kemungkinan nggak sih, Ju, di setiap investor ini dalam proses investor relations ini ada adendum juga dari kesepakatan atau perjanjian yang ditandatangani? Ada. Jadi pasti ada. Jadi kan balik lagi ya Mastercard. Kita pas waktu awal menerima investment dari perusahaan yang tidak besar seperti Mastercard, kita udah ada bikin suatu kesepakatan sendiri. Kemudian Mastercard masuk, mereka ada kesepakatannya mereka sendiri yang mereka mau masukkan gitu. Jadi setiap kali biasa investor yang lebih besar datang, itu kesepakatannya itu pasti akan berubah. Kenapa? Karena mereka harus memprotek tinggalnya mereka sebagai perusahaan yang lebih besar daripada sebelumnya. Nanti semakin lama itu akan ada tiering tuh. Jadi yang pertama kali yang didahulukan adalah yang paling banyak masukin uang, kemudian yang invest sebelumnya, adalah invest yang sebelumnya, ya kayak gitu-gitu. Jadi ada perubahan itu ada. Pasti ada ya. Ini tuh yang ngurus karena lo legal juga ya. Ada lagi slide berikutnya? Habis sih. Sudah nih. Siap ditanya? Siap dong. Kalau teman-teman di JSN yang mau bertanya sama Juan, mumpung Juan masih di sini, boleh banget soal investor relations yang kalau misalkan gue pribadi sih, gue ngerasa kayak banyak banget ya, Ju. Maksudnya kayak lo secara legal dengan banyak-banyak yang namanya dokumen, perjanjian yang gue gak ngerti hukumnya. Hukum Indonesia dan Singapura sama atau beda, hukum Indonesia dengan US sama atau beda.
yang harus lo telah juga dalam perusahaan startup. Terus udah gitu juga lo harus maintain investor dengan data tiap kuartal yang harus lo ambil dari tim finance, ambil mungkin dari para bos-bos kita sesuai apa enggak dengan revenue yang mereka dapatkan gitu loh. Terus juga apa namanya, selama 5 tahun networking lo juga gimana juga networking Ya, jadi sebagai investor? Jadi networking lumayan ya, karena memang dulu kan kita pas sebelum masyarakat masuk, kita banyak pitching ke banyak fund, VC fund ya. VC fund tuh perusahaan yang kayak yang suka invest. Jadi memang ada beberapa dapat teman dan juga dapat rekomendasi juga untuk melakukan apa gitu. Jadi memang networknya lumayan. Banyak ya, knowledge gain-nya Betul, banyak banget ya banyak selama banget. 5 tahun ini. Oke, teman-teman di GSI ada yang mau bertanya nggak nih sama Juan soal investor relations, karena ini juga ternyata mungkin gue juga baru tahu kalau ini adalah ternyata istilah yang awam untuk sebagian orang, terutama adalah istilah yang tidak awam untuk di sebuah startup. Tapi kalau untuk perusahaan TBK ya pasti ada lah ya, karena udah established juga ya. Benar. Oke, Mas Dian ada yang mau ditanyakan lagi, penasaran lagi? Ada pertanyaan? Oke. Tahu Mbak. Oke. Menjadi investor relation yang jadi gitu. Tips Ju, lo awalnya gimana bisa jadi investor relation? Jadi kalau awalnya sih sebenarnya kan backgroundnya gue tuh kan lawyer ya, jadi memang kayak bang, tepuk tangan lu dong. Gue selalu lihat lawyer tuh orang yang jago ngomong, cepet, jago ngomong, logis, jago banget mikirnya, kadang jago bohong juga. Iya itu. Iya kan? Iya. Penting, benar. Itu penting, benar. Lanjut Jo, jadi lo emang background lo lawyer ya? Iya, background lawyer di apa yang fokusnya itu dulu di capital market, TBK dan M&A, jual beli perusahaan, memang untuk perusahaan. Ya, dan juga financing. Backgroundnya itu. Jadi memang sebenarnya tips dari investor relation itu adalah mengakomodir kebutuhannya investor sih. Oke. Jadi investor tuh jangan merasa tidak terupdate atas perkembangan dari perusahaannya ini. Dan juga ketika kita menjawab, mereka harus meyakinkan bahwa jawaban kita tuh membuat mereka tuh comfortable terhadap kita. Ya? Jangan kayak apa ya? Nggak yakin sendiri nggak yakin kayak gitu. Intinya kan investor itu punya kekhawatiran kalau misalnya kita tidak update mereka. Contoh misalnya kayak punya pacar gitu kan. Pacar nggak ngabarin kan juga kadang kepikiran ya gitu. Ini juga investor ketika mereka mengucurkan dana, mereka pengen tahu nih perkembangannya gimana sih, uang gue tuh gimana sih gitu. Nah, jadi kita harus secara proaktif tuh update ke mereka. Dan juga kalau misalnya kita ada rencana apa, kita harus update ke mereka biar mereka tuh seneng. Oh, ternyata investasi gue itu berkembang ya, jadi bagus ya. Dan ternyata di perusahaan yang diinvest tuh ternyata bagus ya, gitu jalan sih. ya. Jalan. Dan ketika ada meeting dengan investor, yang penting pertama ya pede aja sih. Gitu ya. Ya, menyampaikan pede. Kalau misalnya memang datanya sudah sesuai, kita sampaikan aja dengan pede. Memang begini rencananya, memang begini ke depannya. Ya. Dan kalau selain pede mungkin dengerin juga kali benar, ya. Denger aja dulu. Iya, denger aja dulu ya. Catat, denger, udah gitu baru dianalisa mungkin. Betul. Ya. Oke, ada lagi? Kalau nggak bisa jawab ya catat. Kalau nggak bisa jawab, kita baru jawab. Jawaban diplomasi seorang lawyer apa biasanya kalau belum bisa jawab nih? Data ini kenapa turun growth-nya di kuartal sekian? Jawab biasanya gimana? Jawabannya itu biasanya, oke nanti kita akan konfirmasi dulu ke divisi terkait. Nanti kita akan get back dalam waktu beberapa hari ya terkait jawabannya itu. Diplomatis. Jawaban nggak tahu lawyer. kenapa ya. Ini kebanyakan angka nih kayaknya. Gitu. Oke. Ya kan gue punya perusahaan startup. Ya. Amin. Itu gimana sih caranya? Caranya? Jadi apakah kita harus ngundang? Kan kita nggak tahu investor apa aja nih yang mau di. Oke, jadi sebenarnya memang kita tuh harus kalau perusahaannya masih kecil, harus cari investor yang sesuai dengan size-nya. Size itu artinya perusahaannya kecil, gede, sedang gitu. Kalau listnya itu biasa di internet tuh bisa cari. Nah, biasanya nih kalau misalnya kayak ada namanya incubation ataupun juga mereka open terhadap pitching dari startup, banyak yang sekarang itu kayak Antler ataupun Y Combinator, kayak itu namanya incubator, yang mereka tuh memang mencari startup yang mau diinvest asalkan sesuai dengan visi misi mereka ataupun kegunaannya mereka gitu. Jadi misalnya kayak ada startup mau diinvest,
kita cari dulu kira-kira yang sesuai mana sih ini investornya. Setelah kita ketemu, nah kita lah bikin pitch deck kepada si investornya ini gitu. Pertama reach out dulu ya, punya ini. Kalau mereka welcome, barulah kita ada session untuk pitching. Ketika mereka interested, mereka pasti akan ngomong, oke, kita tertarik ya, butuh berapa? Atau enggak ya, kalau misalnya mereka udah ada firm, dia cuma bisa berapa angkanya, mereka akan ngomong, kita bisa kasih segini ya, kayak gitu. So, taunya seorang, misalkan Mas Dian mau bikin startup, taunya dia mau perusahaan dia besar, kecil, sedang, besar itu dari modal yang dia butuhkan ya? Pertama, atau apa? Jadi indikasinya? Jadi kan pertama itu kebutuhan. Misalnya kita butuh, balik lagi berdasarkan proyeksi, kita tuh butuh dana misalnya 1 juta, 1 miliar ya, 1 miliar. Nah 1 miliar ini tuh sebenarnya untuk porsi berapa persen sih dari perusahaan. Nah investor tuh pasti akan lihat pertama projection-nya. Oh 1 miliar ini buat ini, growth-nya menjadi seperti ini. Berdasarkan proyeksi dari manajemen perusahaan, perusahaan ini tuh sekarang harganya 1 miliar, 10 miliar, ke depan tuh setelah duit ini masuk bisa jadi 30 miliar. Nah nanti berdasarkan itu dihitung mundur. Kira-kira 1 miliar ini tuh sama dengan berapa persen valuasi saat ini. Makanya kalau di istilah startup ada namanya valuation. Valuasi perusahaan itu berapa sih? Nah, valuasi itu ditinjau berdasarkan faktor. Kalau misalnya kayak di DG Asia itu ada berdasarkan GTV dari e-money. Kalau misalnya dari kredit pro itu dari loan book, berapa pengucuran dana dan juga persentase yang didapatkan. Kalau dari remittance juga berdasarkan transaksi. Seperti itu. Nah, setelah mengetahui itu semua, dan proyeksi ke depannya tuh kelihatan tuh GTV naik, nanti dihitung mundur jadinya. Dihitung mundur berdasarkan proyeksi itu nanti ketemu angka valuasi dari suatu perusahaan. Jadi belum tentu yang namanya perusahaan kecil sedang besar itu cuma tahu dari kayak yang istilah UMKM gitu loh, Ju. Kalau misalkan penghasilannya 1 tahun 2 miliar termasuk kecil, nggak bisa gitu ya? Nggak bisa. Oh beda ya ini ya? Beda. Karena kalau yang seperti itu kan tradisional. Iya. Misalnya modal perusahaan 5 miliar, 4 miliar, investor masuk ke 1 miliar, berarti kan sebenarnya dia dapat 20%. Itu yang tradisional. Cuma kan untuk startup ini sebenarnya mereka tuh menjual mimpi. Atau kita lihat ke depannya tuh akan jadi seperti apa gitu. Jadi valuasinya itu berdasarkan proyeksi 5 tahun ke depan akan jadi seperti apa, kemudian dihitung mundur, didiskon jadi dari situ. Makanya gak asing tuh misalnya investasi misalnya perusahaannya kecil, investasinya 1 miliar. Tapi investor cuma dapat 10% gitu. Nah, itu ada hitungannya kenapa? Ya, berarti beda ya sama beda, yang UMKM sama yang tradisional itu ya. beda. Oh, itu yang tradisional sebutannya. Iya. Oke, pengetahuan baru juga buat gue ternyata. Karena gue kira anything perusahaan besar, kecil, sedang tuh dihitung dari yang si tradisional itu. Gitu loh. Oke. Mas Dian, kayaknya masih penasaran nih mau buka startup. Rata-rata tuh si startupnya itu dia yang cari itu ya? Yang cari. Enggak investor yang cari startup ya? Atau kalau udah besar dicari. Tapi kalau misalnya, makanya kan itu perlu media ya. Komunikasi media, ada achievement, dapat fundraising, dapat apa. Achievement itu tuh banyak yang di cover di media. Buat apa? Brand awareness, biar investor tuh yang mencari. Tapi untuk awal-awal yang masih kecil, karena belum ada nama, belum ada ya kayak influencer ya, belum ada nama, ya mereka yang harus effort sendiri. Jemput bola ya? Jemput bola, sampai nanti bolanya dianterin. Termasuk angel investor kah, Ju? Nah, iya. Apa Kalau beda lagi? Angel investor tuh sebenarnya investor yang individu, kapasitasnya individu, dan mereka itu biasanya tuh untuk perusahaan startup yang masih ide. Masih ide. Jadi Juan mau bikin perusahaan fintech, masih ide. Orang misalnya kandidat percaya sama Juan nih, oke Juan tuh orangnya bagus, percaya nih, kasih uang, nah itu mereka angel investor. Makanya kan seperti malaikat ya. Itu lebih mudah ya, berarti ya urusannya lebih mudah. Lebih mudah, karena biasanya tuh angel investor nggak cerewet, karena percaya, kasih uang tuh based on trust. Gitu. Mungkin yang dicari angel investor. Pak Alex benar. Salah satunya sudah ada di sini. Boleh idenya mungkin didiskusikan dengan beliau ya. Oke. Ada lagi Mas Dian mungkin atau teman-teman yang lain yang mau nanya Juan yang online atau offline? Nggak ada. Ini sebenarnya gue mendengarnya Juan job desk-nya banyak habis. Kayak pusing banget. Ternyata yang namanya
Sama ini yang gue dengar kayak public relation, account executive atau apa gitu yang maintain relationship sama klien ya. Tapi ternyata kalau yang investor relation di sebuah startup agak ngebul juga ya Ju ya. Lumayan sih. Ngebul juga ya. Lumayan. Walaupun di backup oleh finance dan legal dan background lawyer, tetap gue dengar ngebul juga sih kalau perdata-kataan ya. IC-nya kan gua kan. Iya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan mengenai finance, pasti at least harus tahu apa sih yang kita mau nanyakan lagi ke finance. Iya. Jadi terms istilahnya itu harus kita udah mulai familiarize gitu. Harus tahu. Jadi itulah salah satu yang dipelajari di Jasia, itu banyak istilah-istilah startup ataupun dari investor tuh yang lama-lama nempel gitu. Karena sering ditanya, sering ini kayak pertanyaan investor itu kadang-kadang jadi tahu. Biasanya tuh arah kemana. Jadi lihat projection bisa kira-kira tuh pertanyaan mereka pasti ini. Pasti kalau misalnya turun nih kenapa pasti bisa ditanya. Udah hafal udah 5 tahun. Biasanya sih seperti itu. Udah 5 tahun soalnya ya. Oke, kalau gitu Mas Jan ada lagi yang mau ditanya? Udah, John ada ada lagi. Banyak nih. Pak Mardi, 1, Juan, pembahasan dengan investor, apakah sudah termasuk pembahasan ke dalam kebutuhan jangan sih loh, gue bacain deh. 1, Juan, pembahasan dengan investor, apakah sudah termasuk pembahasan untuk kebutuhan investasi ke dalam terkait kesiapan atau pengembangan atau sizing, sistem, SDM, dan yang lain-lainnya. Maksudnya internal issue ya. Internal issue ya. Karena seringkali kalau kita minta budgeting untuk infra, suka nggak ada jawaban nggak ada budget. Nah, yang kedua biasanya KPI atau metrics for the most investor needed ini apa ukurannya? Kita jawab yang pertanyaan pertama. Betul. Dulu ya. Mardi. Untuk pertanyaan pertama itu biasanya untuk penggunaan dana itu biasa ditentukan oleh perusahaan dari manajemen. Kita biasanya ke investor udah ada secara general blueprintnya itu kita mau ngapain. Tapi untuk alokasi dananya untuk penggunaan dana dari investor itu biasanya ditentukan oleh manajemen. Gitu. Jadi misalnya kalau kesiapan pengembangan internal ternyata tidak ada budget, ya mungkin dari tim finance ataupun dari manajemen memutuskan ada kebutuhan lain yang diprioritaskan dibandingkan tempat yang lain gitu. Tapi tetap itu dari manajemen ya? Ya, jadi sebenarnya itu dari manajemen gitu. Dari investor tuh lebih ke arah, ini digunakan untuk growth, tapi growth-nya itu seperti apa, alokasinya berapa persen itu di lift ke manajemen. Gitu. Itu kalau ternyata jawabannya nggak ada budget, ya ini yang tadi yang lu bilang itu ya, untuk growth-nya dialokasikan ke tempat yang lain yang lain mungkin. Terus kalau KPI-nya dari mana Jo? Dari mana nih Jo investor? Biasanya investor itu pasti melihat KPI kita adalah growth. Jadi karena kan sebenarnya investor itu tuh melihat cerita. Jadi kita tuh mempresentasikan data, tapi kita sebenarnya cerita. Kenapa? Kayak misalnya setahun ini kita mendapat growth 100%. Nah, itu kan berarti kan 100%-nya itulah cerita yang kita sampaikan. Kenapa? Bisa naik 100%. Karena kita ada inisiatif bisnis LKD misalnya. Atau ada bisnis e-money, atau kita dapat partnership apa. Nah, biasanya dari sisi investor tuh menanyakan growth-nya kita. Transaksinya naik, ataupun dan lain-lain gitu. So secara general KPI adalah KPI dari seorang investor relation ya growth-nya. Iya, growth-nya benar. Kalau dari Kaspro GTV naik, penggunaan dari e-wallet, e-money-nya kita, dari remitansi ada transaksi untuk in-out, inbound, outbound itu meningkat juga. Ketiga untuk peer-to-peer lending, berarti loan book-nya membesar, banyak kreditur, banyak transaksi yang dimasukkan di situ. Jadi itulah KPI yang dilihat biasanya. Yang kedua ada Amin. So Amin ask, how is investor relations for a startup different from investor relation for public listed company? TBK and startup, what's the difference? Jadi harus jawab Inggris. Nah ini dites nih Ju. Anggap Amin adalah seorang investor yang lagi lo jelaskan data-data lo jawab tuh pakai bahasa Inggris. So the difference between investor relations. Bahasa Indonesia aja. Amin, you understand bahasa? Bahasa fine? Ya. You sure? Okay. Ya udah.
Jadi pembeda utama investor relation di suatu startup dan juga suatu perusahaan TBK, investor relation di perusahaan TBK tuh lebih ke arah administratif yang mereka harus announce di website mereka ataupun ke publik. Nah, sedangkan kalau misalnya di startup itu lebih ke maintain, lebih personal terhadap investor-investornya. Karena kan investor di perusahaan TBK itu kan publik, ada ribuan. Jadi investor relation itu biasanya menjelaskan lebih ke arah, misalnya kita mengupload data tahunan ataupun pemanggilan RUPS dan lain-lain berdasarkan ketentuan dari OJK biasanya. Nah, kemudian kalau yang investor relation dari sisi startup itu adalah memaintain hubungan dengan investor kayak gitu secara internal. Oke, berarti kalau startup internal, kalau yang udah TBK lebih ke publik transparan aja transparansi, ya? Betul. Aja ya? Transparansi. Amin. Paham? Ya, udah paham. Oke. Lalu ada Mas Yoga nih alias Mas Anggit. Juan lebih suka mana di investor relation atau legal? Sebenarnya ini nempel nggak sih, Ju? Sebenarnya kalau dari posisi gua tuh nempel sih. Nempel. Cuman kalau misalnya ditanya lebih suka mana, pasti karena backgroundnya dari dulu di lawyering itu adalah transactions. Iya. Lebih suka transactions dibandingkan day to day. Gitu. Oke. Cuman bukan berarti nggak suka juga karena kan balik lagi legal itu kan mengadvise. Iya. Hal-hal ini melindungi itu kan salah satu kesukaan ya. Kalau nggak suka nggak 5 tahun ya, Ju ya? Iya benar. Kalau nggak suka nggak 5 tahun. Kalau nggak suka nggak 5 tahun dan nggak jadi legal juga nih, membantu juga untuk review perjanjian tuh dokumentasi ke orang. Betul, master kan nggak gol nih kalau nggak suka. Terus ada pertanyaan lagi dari Budi. Ju, ini gimana cara lo ngeyakinin investor untuk berinvestasi pada klien? Oke, ini tricky ya. Jadi biasanya itu ada sosok founder yang memang ada. Tapi kalau misalnya memang founder yang ada, memang di-assign ke orang lain, itu berarti sebenarnya adalah how we present ourselves kepada investor. Jadi memang, ya gue suka baca-baca ya, kayak how to pitch, ataupun juga cara menjelaskan investor, gimana cara ada hook, supaya investor itu tertarik nih sama masalah tentang perusahaan kita nggak boleh cerita monoton, nggak boleh apa. Jadi sebenarnya tuh kita itu harus menjelaskan bahwa perusahaan kita tuh bagus dan ini solve suatu isu yang mungkin akan ada di kemudian hari. Dan ketika investor ini berinvestasi sekarang, mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar di kemudian hari karena perusahaannya akan menjadi besar. Gitu. Jadi banyak cerita nih kayak contoh di luar Uber atau di sinilah Gojek. Gojek itu kan awal nggak jelas ya. Ojek gitu, siapa sih yang percaya? Tapi memang Pak Nadiem sendiri juga percaya atas bisnis ini, menjelaskan ke investor-investor bahwa ini tuh bagus, ya how to present itself untuk men-solve solutions yang memang ada problem saat ini, itulah yang harus ditonjolkan supaya investor itu yakin dan akhirnya invest ke perusahaan. Oke. So dalam judul adalah practice makes progress. Yes, practice makes progress. Nah, oke. Udah. Cara ngejual sih sebenarnya. Cara ngejual. Iya sih, kalau pertama juga sama kayak lo bilang ya, sebenarnya kalau misalnya ngobrol sama investor, anggap aja kali ngobrol sama teman pitching ide gitu. Iya, benar. Cuman mungkin ya kalau misalkan udah 5 tahun juga udah lancar lah ya. Awal-awal sih ada kaku-kakunya ya, Ju ya. Ada hal yang harus ngomongin di depan, ada yang nggak perlu diomongin. Iya. Itulah tipsnya nanti yang akan develop dan seiring dengan experience. Oke. Sudah Mas Dian? Oke, kalau gitu. Kalau gitu Juan, terima kasih banyak udah sharing-sharing investor relations yang kerjanya ternyata lumayan bikin ngebull again. Ya, tapi seru banget karena hari ini banyak banget belajar soal namanya investor relations, terutama di startup. Jadi kalau misalkan teman-teman suatu hari nanti ada yang mau bikin startup sendiri, amin. Tinggal calling Juan, siapa tahu Juan bisa nih ya. Jadi investor relation di startupnya kalian, amin. Ya. Kalau gitu Juan, terima kasih banyak atas waktunya udah cerita-cerita. Belajar banyak hari ini. Kalau gitu teman-teman kameranya boleh dibuka karena kita akan foto dulu. Kita vote duels. Thank you semua. Lagi berada di kantor nih banyak yang WFO. Enggak sih, udah mulai nggak banyak sih. Sedikit deng, mentang-mentang libur ya besok ya. Oke. Lagi nobar. Mana nih? Ju, parah banget liga-liga lu nggak buka kamera emang tuh. Parah emang. Shalin, Alfa, pada nggak buka kamera. Nggak di foto bareng nih. Parah nggak disupport Ju. Parah tuh. Nggak disupport coba. Buka.
Ayo ya, sorry. Nah, terus semuanya. Buka kamera on cam. On cam buruan. Ya udahlah ya. Ya udah nggak apa-apa. Oke, sip. Kita hitung ya. Mas Dian hitung dong. Yuk, oke. 1, 2. Lagi. 1, 2. Mungkin kita lihat dulu. Ci Alfa pakai balon nggak tuh? Iya. Dia capek megang. Pantasan protes tadi. Capek megang. Lagi udah semua dibuka nih. Udah. Udah, oke. Kalau gitu, teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat libur besok. Jumat kalau yang ke kantor, selamat WFH, semangat. Yang di rumah, semangat juga. Juan juga semangat long weekend-nya. Iya, pasti. Ya, Jumat masih harus kerja nggak? Selalu kerja. Selalu ya. Oke, kalau gitu teman-teman, jangan lupa jaga terus kesehatan. Semoga nggak kena ISPA, pakai masker, naik Gojek atau kendaraan umum lainnya ya. Ya. Sampai jumpa lagi. Bye. Bye semuanya, thank you. Thank you. Bye-bye.